Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila Budiarti dengan NIM 857402759. Di video kali ini, saya akan mengerjakan satu tugas, yaitu mata kuliah pembelajaran mikro dengan materi tata tertib di sekolah. Di dalam tugas ini, keterampilan yang saya akan jelaskan yaitu tentang keterampilan dasar mengajak, yaitu bertanya, memberikan penguatan, mengadakan variasi, dan menjelaskan. Simak videonya berikut ini. Adapun capaian pembelajaran di dalam materi kali ini yaitu peserta didik dapat memahami aturan-aturan yang ada di sekolah dan menunjukkan perilaku disiplin, tanggung jawab, serta sikap dan mematuhi tata tertib yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini, boleh kalian melihat teman kanan dan kirinya. Apakah semua hadir? Hadir, bagus ya. Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran ibu, oke? Jadi, pertemuan sekarang ibu akan menjelaskan tentang tata tertib atau aturan yang ada di sekolah. Apakah ada yang tahu di sini apa itu peraturan dan tata tertib sekolah? Oke, ibu akan menjelaskan ya. Jadi, tata tertib sekolah itu merupakan sebuah aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah yang ada di sekolah tersebut, di mana tujuan dari mematuhi peraturan sekolah ini agar menciptakan ketertiban dan kenyamanan di sekolah tentunya ya. Oke, paham sampai situ? Lalu apakah ada yang tahu apa sih contoh tata tertib sekolah yang kalian tiap hari sering melakukan? Ayo, coba sebutkan. Yang pertama ada datang tepat waktu. Iya, betul sekali, betul. Ya, karena jadi setiap orang yang datang tepat waktu itu, yaitu mereka itu sudah melakukan tata tertib di sekolah gitu ya. Yang kedua, contohnya apa? Memakai seragam rapi. Ini kalian semua ini memakai seragam yang rapi, berarti kalian sudah mengikuti aturan yang ada di sekolah dengan tidak menggunakan baju bebas ya. Selain peraturan yang ada di sekolah, ada lagi nih peraturan yang harus kalian tepati, yaitu peraturan yang ada di dalam kelas. Oke, misalnya apa? Ini adalah kegiatan yang sekarang kita lakukan. Apa coba? Apa ya? Yaitu mendengarkan guru yang sedang berbicara di depan kelas. Ya, contohnya apa? Kalian tidak berlari-larian, kalian duduk yang rapi, mendengarkan ibu sedang berbicara gitu ya. Itu adalah suatu bentuk peraturan yang ada di kelas yang harus kalian selalu patuhi. Ketika ada anak yang tidak mematuhi, ibu akan memarahi atau menegur. Bukan memarahi ya, lebih ke menegur seluruh siswa yang mereka itu melakukan hal-hal nakal, misalkan berlarian atau mengobrol dengan teman sebelahnya atau lempar-lempar apa. Itu adalah sebuah hal yang tidak bisa kalian bisa dikatakan kalian tidak mengikuti aturan yang ada di kelas ya. Mengapa kita harus mendengarkan guru yang sedang berbicara? Karena itu merupakan sebuah bentuk cara kita menghargai seseorang dalam berbicara. Tidak hanya dengan ibu saja, tetapi kalian juga harus bisa menghargai kepada teman, orang tua, atau siapapun yang sedang berbicara. Adapun contoh lain, misalkan kalian mengangkat tangan sebelum berbicara. Jadi ketika ibu sedang menjelaskan dan kalian sedang ataupun kalian ada yang ingin memberikan pertanyaan, coba dengan bijak dengan mengangkat tangan kanan kalian untuk meminta izin untuk bertanya. Contohnya seperti ini. Ibu, izin bertanya. Tuh, kalau ketika guru kalian menjelaskan dan membolehkan, itu berarti kalian diberikan kesempatan gitu. Jadi tidak boleh seenaknya saja untuk bertanya kepada guru kalian gitu ya. Karena selain kita mematuhi peraturan yang ada di kelas, kita juga harus bisa menghargai kepada orang tua. Siapa orang tua kalian di sekolah? Yaitu ibu sebagai guru.
Oke, paham? Kemudian di sini juga ada yang disebut tata tertib di lingkungan sekolah. Yang pertama tadi di mana? Di sekolah. Yang kedua tata tertib di dalam kelas. Sekarang tata tertib yang ada di lingkungan sekolah. Apa saja misalnya contoh, membuang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan ya. Kalian lihat di seluruh pojok setiap kelas itu kepala sekolah dan sekolah sudah bekerja sama untuk menciptakan sekolah yang bersih dengan menggunakan apa? Dengan memberikan fasilitas kalian berupa tong sampah atau tempat sampah ya. Ada dua, yang pertama itu ada sampah organik dan sampah anorganik. Kalian bisa membuang sampah ketika kalian sudah jajan, sudah membeli sebuah makanan, tolong sampahnya masukkan ke dalam tempat sampah agar terciptanya sekolah yang bersih, rapi, dan nyaman ya. Karena sekolah itu merupakan rumah kedua kita untuk mencapai kesuksesan, untuk mencari ilmu ya. Karena jadi kita harus bisa mencintai sekolah kita agar terlihat bersih dan nyaman. Adapun manfaat dalam mematuhi peraturan, yaitu pertama, lingkungan sekolah itu menjadi nyaman ya. Dengan kalian tidak membuang sampah sembarangan, lingkungan sekolah itu akan terlihat menjadi rapi, bersih gitu ya, tidak berserakan sampah. Yang kedua apa? Belajarnya jadi lebih fokus. Kalian akan bisa mencerna seluruh mata pelajaran, seluruh materi yang ibu guru dan bapak guru sampaikan kepada kalian semua gitu. Yang ketiga apa? Ketika kalian mematuhi tata tertib sekolah, kalian itu akan disukai dan digemari oleh teman-teman. Biar seluruh teman-teman kalian, semuanya teman-teman kalian termotivasi untuk mematuhi tata tertib sekolah dan bisa menciptakan sekolah yang nyaman. Itu adalah sebuah manfaat dari kita mematuhi tata tertib sekolah. Itulah materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.